siang hari ini, insya Allah tema yang akan kami sampaikan yaitu beriman kepada yang gaib. Siapa yang bisa dampingi saya sebagai kawan diskusi? Saya Pak Teddy. Silakan nanti siapa? Ibu Mila. Ya. Oke, Ibu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain juga boleh ya. Ini ada beberapa paket. Gaib di sini, Bu Mila, kita nggak membahas jin atau setan ya. Kan biasanya analoginya kalau gaib itu biasanya bicara dengan hal-hal yang ya mistis, kemudian bicara jin, setan tidak. Tapi kita lihat pada siang hari ini yang akan kita bahas ini kita mengarah ke rukun iman. Kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, untuk siang hari ini kita mulai masuk ke rukun iman. Dasarnya yaitu untuk kajian pada hari ini surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 2 dan 3. Ini agak ramai, saya mute dulu. Nanti Bu Mila di-unmute ya. Iya. Oke, silakan Bu Mila di-unmute. Saya share ayatnya. Sudah, Pak Teddy. Oke, terima kasih. Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Mungkin Bu Mila bisa bantu baca. Kelihatan Bu ya? Ayat 2 dan 3 ya Pak Ustadz? Iya. 2, 3 apa 2 dan 3? 2 dan 3. Ada di share screen. Keluar nggak? Gambarnya kelihatan? Keluar. Oke. Kelihatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oke, coba satu-satu kita ini ya. Ayat per ayatnya coba kita lihat. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kenapa ada bahasa tidak ada keraguan di sini? Bu Mila, kira-kira kenapa? Berarti tidak harus diragukan. Tidak boleh ada sama sekali rasa ragu, tidak percaya. Kenapa? Nah, ayat berikutnya. Karena di sini Al-Quran juga akan menyampaikan hal-hal yang gaib. Betul nggak? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Berarti, kalau Al-Quran menyampaikan ada beda antara logika atau pola pikir dengan ayat yang tercantum di Al-Quran, mana yang harus kita ikuti? Yang tercantum dalam Al-Quran. Tentu yang ada di Al-Quran. Walaupun itu boleh dibilang, kok nggak masuk di akal ya? Masa sih? Kan gitu biasanya. Nah, di awal ayat sampaikan, Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Orang yang beriman. Orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, ini dia. Ini kita satu ya. Melaksanakan sholat kemarin sudah kan? Infak rezeki itu mudah. Segala menginfakkan. Nah, kita akan bahas hari ini
Suaranya kurang jelas, Pak Ustadz. Maaf, terputus. Ya, tadi terputus ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan bicara mengenai hal yang gaib. Makanya saya sampaikan di awal, kita bukan bicara mengenai jin setan yang selama ini Anda anggap gaib, tapi kita akan bahas mengenai apa makna gaib di dalam Al-Quran ayat kedua. Suaranya. Suaranya nggak kedengaran ya, Pak Ustadz? Sepertinya sinyal ya. Ya, Sebentar. sinyalnya Pak Teddy kurang itu. Maaf, ada gangguan di internet saya. Oke, kita mulai lagi. Menurut Bapak Ibu yang hadir di sini, apa pengertian gaib? Yo, apa yang Ibu? Nanti saya akan jelaskan mengenai ayat. Gaib itu adalah Tidak tercapai dengan akal. tidak tercapai Dalam dalam akal. Oke. dengan akal pikiran. Oke, coba kita lihat ya. Surat 31 ayat 34. Apa pengertian gaib di sini? 31, 34. Nah, coba Bu. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Jadi, coba lihat sini. Ada yang tahu kapan hari kiamat? Tidak Nggak ada. ada. Ada yang tahu
Apa yang akan terjadi besok? Tidak ada, Di mana kita akan mati? Tidak ada. tidak tahu. Berarti gaib adalah sesuatu yang kita belum ketahui. Setuju? Setuju. Gaib itu adalah sesuatu yang kita belum tahu. Nah, kita nggak tahu kapan hari kiamat. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Bahkan kita tidak tahu besok kita apa yang akan kita kerjakan. Menurut Ibu Mila, banyak nggak dalam kita kehidupan sehari-hari hal-hal yang gaib? Banyak, karena Banyak hampir semuanya banget. tidak tahu. Hampir semuanya mungkin kita nggak tahu. Nah, oke. Yuk kita kupas sekarang. Ya. Karena demikian banyaknya, saya tulis ayatnya ya. Hal-hal yang gaib, hal-hal yang belum kita tahu dalam hidup ini. Allah, nah, memerintahkan kita dalam hal ini untuk beriman atau berpikir. Oke, pertanyaannya. Karena banyak hal yang gaib, beriman atau berpikir. Coba kita lihat. Selama ini kita banyak beriman atau banyak berpikir? Banyak Masalah berpikir. rezeki. Nah, coba lihat. Masalah rezeki. Kita yakin atau kita banyak mikir selama ini? Banyak mikir. Rezeki itu gaib atau enggak? Gaib. Kenapa gaib? Karena belum tahu. Kita belum tahu. Yang sakit selama ini yakin, tetap yakin kepada Allah, wah ini memang sudah kehendak Allah, atau mikir pusing terus, ini gimana caranya biar sembuh? Khawatir, gelisah. Iya. Banyaknya mikir, Pak Ustadz. Ini dia, sesuatu yang kita sudah nggak tahu, kita pikirkan. Masalah rezeki, masalah penyakit, sembuh atau tidaknya, masalah utang, kapan mau lunas atau tidaknya. Yang benar, kita yakin saja bahwa ini sudah atas izin Allah, pasti maksudnya baik, dengan keyakinan, dengan yakin. Atau masih berpikir, Dengan keyakinan. Rubah selama ini konsep kita yang seakan-akan benar, seakan-akan manusiawi, padahal tidak. Kenapa? Sesuatu yang kita tidak tahu, kita belum tahu, kemudian kita pikirkan sampai stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Kenapa kita harus ubah? Kita ganti dengan bukan fokus berpikir, fokus bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana keluar dari permasalahan, bagaimana supaya sembuh. Tapi kita fokus yakin. Kita pakai iman. Kenapa? Karena hanya dengan keyakinan inilah maka Allah akan menolong. Kan kita tahu bahwa apapun permasalahan yang ada, surat 10 ayat 107, semua masalah musibah datang dari Allah. Allah juga yang bisa menyelesaikannya. Sudah ketemu kondisi seperti tadi, apakah masih terus pusing, galau, atau kita yakin aja? Oh, yakin. Kita terima ini sudah kehendak Allah, ini sudah keinginan Allah, keinginan Allah itu, ketetapan Allah itu pasti baik, sempurna. Yakin aja. Ini dia. Jadi, karena kita belum tahu hal-hal yang gaib, kita belum tahu kapan kita sembuh, kapan kita belum tahu kapan utang kita akan lunas, kita belum tahu
Apakah anak kita bisa berubah, misalkan yang bermasalah dengan anaknya, dengan keluarga. Karena kita tidak tahu, rubah polanya. Oh, yakin bahwa ini sudah atas izin Allah itu sempurna pasti baik, saya ganti dengan keyakinan. Secara logika, kanker stadium 4 nggak bisa sembuh. Tapi kalau kemudian, kalau Allah berkehendak, Allah mengizinkan, bisa sembuh kan? Bisa. Pasti bisa sembuh. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan. Ya, nggak apa-apa Bu Aini. Oke, saya lanjut ya. Jadi, selama ini yang kita anggap itu manusiawi, wajar, itu enggak. Kenapa? Kenapa kemudian saya sampaikan kita tidak boleh hal ini menganggap manusiawi? Pada saat hal yang kita tidak ketahui, hal yang gaib. Jadi hal gaib ini bukan kita bicara jin atau setan, ya. Tapi gaib ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Kapankah yang sakit itu sembuh? Ya, kita nggak tahu. Kapan utang itu lunas? Kita nggak tahu. Apakah si fulan akan berubah atau tidak? Kita juga nggak tahu. Langkah yang tepat adalah pada saat kita menghadapi sesuatu yang kita belum tahu atau hal yang gaib tadi adalah dengan cara kita memakai keyakinan, kita memakai iman. Kenapa kita harus memakai iman? Karena kita tahu apapun permasalahan, apapun problem kita, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Menurut Bu Aini, Bu Mila, masalah itu bisa nggak kita selesaikan? Bisa nggak manusia menyelesaikan? Tidak. Tidak bisa. Kalau bisa, bukan masalah namanya kan? Ya nggak? Kalau bisa selesai, udah nggak jadi masalah dia. Justru karena nggak bisa masalah, selesai bener-bener. itu kan. Makanya kalau nggak bisa selesai, makanya kita sebut itu masalah. Udah nggak bisa menyelesaikan, berpikir terus pontang-panting sana-sini. Ini dia. Jadi, pakai konsepnya adalah yakin saja. Yakin bahwa ini sudah atas kehendak Allah. Sudah atas izin Allah. Nah, setelah itu, baru Allah akan memproses. Yaitu apa poin yang kedua? Allah akan memberikan petunjuk. Jadi apa langkah-langkahnya pada saat kita menghadapi yang gaib? Satu, yakin bahwa tidak ada keraguan dalam ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Walaupun kadang-kala logika kita tidak menjangkau. Apa mungkin dengan iman, sabar, sholat, Allah utang saya lunas? Kan itu. Apa mungkin dengan sabar, kemudian penyakit saya bisa sembuh? Selama ini kan enggak. Orang melihat dia sembuh karena dia ke dokter. Dia sembuh karena minum obat. Utangnya lunas karena dia pontang-panting. Ini dia. Ikhtiar betul. Ikhtiar silahkan ikhtiar. Tapi fokusnya adalah ikhtiar itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Untuk keluar dari permasalahan, tapi ikhtiar ini dalam rangka ibadah. Coba kita lihat sekarang. Ada tidak di Al-Quran? Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat yang menyuruh, manusia selesaikan masalah.
Tidak Belum pernah ada. baca, Ustadz. Yang ada adalah kita disuruh bersabar. Innallaha masabirin. Allah beserta orang yang sabar. Bersabarlah sehingga Allah akan memberikan petunjuk. Perintah Allah adalah bertawakal. Berusaha saja semaksimal mungkin, nanti urusan hasil Allah yang menentukan. Allah memerintahkan kita berdoa. Tidak ada Allah memerintahkan, fulan, manusia, selesaikan masalahmu. Enggak ada. Kenapa? Allah menjelaskan. Masalah, bencana, problem, apapun yang sama ini yang kita sebut itu masalah atau ujian lah gitu. Itu kan datang dari Allah. Dan Allah juga yang bisa menyelesaikannya. Surat Yunus 1:0. Jadi poin yang pertama, yakin saja bahwa ayat-ayat yang di Al-Quran itu benar. Kalau udah yakin itu perlu ada pertanyaan nggak? Seperti ini. Saya udah sholat, saya udah puasa, udah zakat, apalagi bersabar, saya beriman. Tapi kok permasalahan saya nggak selesai-selesai. Boleh nggak nanya kayak gitu? Banyak tuh, Bu ini, Pak Ustadz, saya udah perbaiki sholat saya, Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz ajarkan. Gitu kan. Sabar, saya juga coba bersabar. Tapi kenapa kok masalah saya nggak selesai? Nah, kalau pertanyaan seperti itu termasuk orang yang yakin dengan ayat Al-Quran atau orang yang tidak yakin? Ragu-ragu itu. Iya kan? Saya pede malah. Kurang sabar apa saya? Nah, itu aja orang sabar nggak kayak gitu rasanya. Kurang sabar apa saya? Kan gitu biasanya kan? Ini poin. Jadi poin yang pertama, ikuti saja, yakin. Benar-benar yakin. Kalau yakin itu perlu ada pertanyaan kah? Apa Tidak iya? perlu, Ustaz. Kalau yakin masih boleh khawatir? Nah, ini dia. Tidak. Yakin itu Ini tenang. dia. Ini dia. Masya Mulutnya Allah. bilang yakin, contoh Allah menjamin rezeki kan? Habis sudah mengeluh, ya kondisi pandemi seperti ini, Pak Ustadz ini kemana ya untuk hidup besok? Bagaimana ya biaya kuliah anak-anak saya? Kok bahasa seperti itu? Yakinnya kan hanya di mulut ya. Saya bilang lip sync aja kan. Hati-hati di sini. Yang namanya yakin, ya udah, nggak usah pakai logika. Karena gini, pada saat ada benturan, perbedaan antara harus mana keyakinan atau dengan pakai logika, kemudian logikanya yang dikedepankan. Iblis masuk tuh. Dia goyang kan? Tuh lihat. Percuma, udah sholat juga buktinya nggak ditolong juga. Ya kan? Percuma, udah. Kalau difitnah orang, masa sabar, lawan. Tegur yang keras, marahi, kan gitu. Nah ini, pada saat logika kita lebih dominan, iblis masuk tuh. Tujuannya apa? Mendangkalkan keyakinan kita. Awalnya mungkin masih yakin, oh ya, Pak Edi pernah nyampaikan, kalau Allah menolong, syarat Allah adalah iman, sabar, sholat. Diperbaikilah iman, sabar, sholat. Begitu praktek, seminggu, 2 minggu, udah sebulan, kenapa kok masalah nggak selesai-selesai juga? Mulai nih, logikanya main. Oh ternyata kayaknya nih percuma juga nih saya naik perbaiki iman sabar. Buktinya apa? Masalah saya nggak selesai. Coba bahasa seperti ini di mana salahnya? Kesannya wajar kan? Iya. Banyak tuh, saya udah sholat kok, bahkan sholat tahajud, sholat duha gitu kan, tapi masalah nggak selesai. Di mana? Menurut Bu ini di mana kita? Slipnya tuh di mana? Slipnya keyakinannya sudah mendangkal itu. Satu, keyakinan akan pertolongan Allah. Tuh. Yang kedua, ini yang terpenting. Berarti
niatnya selama ini dia memperbaiki sabar sholatnya untuk masalahnya menyelesaikan selesai. masalah. Iya. Niatnya. Halus sekali ya. Halus. Oh. Kan namanya iblis setan itu kan bersembunyi kan, Anas kan? Betul, Anas. Kalau bersembunyi tahu nggak bahwa kita itu sedang digoda? Tidak. Tahu. Bahkan kejahatan terasa indah kan, ada ayatnya seperti itu. Iya. Ini dia poin-poinnya. Jadi, selama niat ibadah kita itu untuk keluar dari permasalahan, ingin sembuh, ingin lunas, keinginannya supaya tercapai. Nah, jangan harap ini akan terjadi. Jangan harap Allah akan menolong. Kenapa? Niatnya melakukan ibadah tadi kan bukan karena Allah ya. Karena ingin masalahnya selesai. Padahal Allah sangat Maha Satu kok. Pada saat kita diuji, Allah tuh hanya ingin melihat ketaatannya aja. Allah nggak minta diselesaikan. Nggak ada. Coba dicek. 6.666 ayat. Ada nggak Allah suruh kita selesai? Nggak ada. Orang menyuruh kita bersabar. Ya, juga tadi. Tawakal. Bertakwa. Artinya apa? Allah hanya menyuruh kita untuk meningkatkan ketaatan kita. Meningkatkan ibadah kita. Ikhtiar silahkan ikhtiar. Ya, saya bukan artinya mentang-mentang udah pokoknya saya yakin rezeki itu dijamin Allah, yakin ujian itu sesuai dengan kemampuan. Ya cukup saja di rumah, nggak perlu ikhtiar. Enggak, tetap ikhtiar kita ini satu menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah. Apa taat kepada Allah? Tetap Allah menyuruh kita untuk berusaha kan? Berusahalah semaksimal mungkin. Tuh. Kenapa tetap harus berikhtiar? Karena ikhtiar ini menjadi sarana Allah untuk menolong kita. Oke? Iya. Kemudian, pada saat tadi kita bicara yang gaib ya, jadi langkah pertamanya yaitu kita yakin tanpa ada sama sekali keraguan mengenai ayat Al-Quran. Yang kedua, kita ikuti saja apa alurnya, apa keinginan Allah. Kenapa? Kita ikuti saja. Coba kita buka ya, surat 76 ayat 2. Kita ikuti saja alur atau apa sih keinginan Allah. Tujuh enam ayat 2. Ayat ini juga ada pernah saya sampaikan. Coba kita buka dari sisi yang lainnya, kita lihat. Al-Insan ayat 2. Ya. Bisa dibaca? Silakan, Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya, atau dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Berdasarkan surat Al-Insan, surat 76 ayat 2. Keinginan Allah apa di sini, Bu? Hendaklah kami hendak menguji. Iya. Jadi yang namanya masalah, ujian, itu memang sudah kehendaknya Allah.
Berupa apa? Ada perintah, Perintah ada ada larangan. larangan. Ikuti saja sudah. Oke. Ya. Saya tutup dulu ayatnya. Pada saat Allah memberikan ujian, sebenarnya jawaban atau solusi penyelesaiannya sudah ada belum? Sudah ada. Yuk, kenapa sudah ada? Yuk. Ada ayatnya kan betul. itu, ada setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, bersama kesulitan ada kemudahan. Diperjelas lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan, 2 kali dong. Coba kita analogikan. Pada saat kita masih sekolah, ujian guru memberikan soal ujian. Pada saat guru atau dosen tadi memberikan soal, dia udah tahu belum jawabannya? Sudah. Oh, ya kan? Kitanya? Enggak, si dosennya punya enggak? Oh, dosen udah ada kunci jawabannya. Kan? Atau guru bilang, nah, manusia saja pada saat membuat soal, kan udah tahu. Dia nggak mungkin dia bikin soal, besok dia sendiri nggak tahu jawabannya kan? Nah, Ustaz. Berarti, apalagi Allah, pada saat satu masalah ujian itu ada pada si fulan, tentu sudah ada selesai. Al-Isra 56. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi harusnya setiap ada masalah itu harusnya khawatir atau tenang aja harus. Harusnya tenang dong. Ya, gitu. Kenyataannya masih pada khawatir nggak sekarang? Ini udah banyak loh, kajiannya udah lumayan ini ya kan? Udah berulang-ulang, masih ada rasa khawatir nggak? Oh tenang Ustadz, alhamdulillah nih berkat Ustadz. Iya, makanya sekarang kita bahas masalah gaib di sini adalah kita memang belum tahu apa yang akan terjadi, di mana kita akan mati nantinya, kapan hari kiamat, itu kan suratnya tadi Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Oke, sekarang pada saat Allah memberikan ujian, tujuan Allah memberikan ujian itu bukan kita suruh menyelesaikan loh. Tujuannya adalah untuk melihat siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Siapa yang tenang menerima dengan ikhlas, siapa yang panik. Setelah Allah melihat kondisi tadi, kita ada 2 orang ya, ada si A, ada si B. Sama-sama ditimpa permasalahan. Taruhlah sama-sama permasalahan keuangan. Kondisi pandemi saat ini. A, dia tenang aja. Oh iya, saya yakin karena ayat-ayat Al-Quran menyampaikan bahwa namanya rezeki itu dijamin. Dia yakin Al-Baqarah 286 bersama kesulitan, Al-Insyirah bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Yang nama ujian pasti sesuai dengan kemampuan. Al-Baqarah 286. Si A. Yang B, dia lihat, oh karena ini masalahnya keuangan, saya dikejar-kejar debt collector, saya harus cari pontang-panting, usaha sana sini, kalau perlu pinjam lagi, gali lubang, tutup lubang. Menurut Bu Aini, mana yang lebih cepat selesai masalah? Tenang aja. Kenapa? Ayo. Kenapa? Karena kan yang megang solusinya juga kan Allah. Perintahnya kita suruh tenang. Jawabnya ada di Al-Quran surat 45 ayat 20. Buat saya share ya. Tafadhol Ustaz. Oke.
Kenapa orang yang tenang, kemudian masalahnya akan selesai? Ini dia. Surat 45, ayat 20. Ayat 20. Oke. Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi petunjuk dan rahmat itu untuk yang Yang berlogika. yakin. Tahu, Yang yakin. Maka jangan berharap yang namanya petunjuk itu akan datang kalau keyakinannya itu tadi. Saya yakin, tapi kenapa nggak selesai-selesai juga masalah saya? Kan itu selama. Saya yakin Pak Ustadz, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga? Nah, itu bahasa orang yang yakin atau nggak yakin? Nggak yakin. Yakin nggak yakin? Nggak yakin. Nggak yakin Ustadz. Iya. Menyaksikan keyakinannya malah. Oh. Oke, saya tutup ayatnya. Yang namanya keajaiban, mukjizat. Kalau di zaman Nabi, zaman sekarang, tentu ada pertolongan Allah, kita sebut keajaiban lah ya. Itu terjadi pada saat kita meyakini, kemudian mengikuti petunjuk kan? Iya. Contoh para nabi, kenapa bisa selamat? Nabi Nuh. Yakin. Udah yakin kan dia? Coba secara logika, panas terik, panas bener-bener panas, bikin perahu, bikin kapal di atas gunung. Jadi gini loh, mulai kita pakai sekarang. Jadi kisah-kisah Nabi, riwayat Nabi itu bukan hanya sekedar dongeng, oh iya Nabi kayak itu, bukan. Tapi kita yakini, kemudian kita buktikan gitu loh. Iya. Bukan hanya sekedar yakin, yang namanya keyakinan begitu dibuktikan, nah makin yakin nggak jadi? Makin yakin. Itu tadi contohnya. Secara logika, panas terik di atas gunung bikin kapal. Wajar orang lain bilang itu gila. Secara logika, Nabi Ibrahim dibakar, hangus kan? Tapi apa yang Allah? Dia yakin Allah menolong, dia berserah diri kepada Allah, apa ya? Sunatullah pun berubah. Hukum alam pun berubah. Kenapa? Api panas jadi dingin. Ingat, Al-Quran itu pedoman, bukan dongeng. Ya. Bukan hanya sekedar membaca riwayat, bukan. Oh ternyata, kalau keyakinan kita benar, hal yang nggak mungkin jadi terjadi. Hal yang mustahil bisa terjadi. Nabi Musa secara logika mana mungkin tongkat di pulau terbelah. Ini contoh-contoh untuk meyakini. Karena Al-Quran itu bukan untuk orang yang berlogika, tapi untuk orang yang meyakini. Beriman. Meyakini. Orang yang meyakini itu masih mikir nggak kalau ada masalah? Kenyataannya mikir. Kebawa mimpi. Ya, Bapak Ibu, dan saya yakin di sini pasti kita hadir yang di sini punya masalah, dan mungkin ada juga masalah yang nggak selesai-selesai. Dan justru permasalahan inilah yang menjadi sarana kan? Betul. Jadi sarana kita untuk meningkatkan ketaatan, meningkatkan derajat keimanan. Bukan kemudian justru berkebalikan, masalah nggak selesai-selesai, imannya makin turun, sholatnya jadi pikirannya jalan-jalan, bahkan mungkin sholatnya jadi bolong-bolong. Justru ujian ini Allah hanya saat melihat,
Allah hanya ingin melihat siapa yang taat. Itu aja kok. Begitu yakin dia tenang, kemudian dia menerima, ikhtiar tetap lakukan ikhtiar, tapi murnikan ikhtiar tadi hanya untuk ibadah ya, bukan ikhtiar untuk menyelesaikan masalah. Nah setelah itu barulah pertolongan Allah datang. Kalau sudah benar langkah-langkahnya tadi, mungkin nggak sih utangnya nggak lunas? Nggak mungkin. Mungkin nggak sih sakitnya nggak sembuh? Nggak mungkin. Kalaupun dia harus meninggal, tentu dalam keadaan tenang kan? Husnul Khatimah. Iya, husnul khotimah. Hai jiwa-jiwa yang tenang kembali. Asal kamu masuk surga kan jiwanya tenang kan? Itu dia. Iya. Oke, kita baca sekarang. PS 2 ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 38. Ya, ini dia. Coba. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ya kan? Jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Kalau saat ini masih ada yang takut, kadang-kadang takut, bahkan ada yang bersedih hati, aduh kenapa ya? Itu sudah dapat petunjuk atau belum dapat petunjuk? Ya, belum. Ya, jawab masing-masing ya. Oke. Saya buka lagi ayatnya. Surat 65 ayat 2. At-Tolak ayat 2. Ya, silakan. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, ini baca yang paling bawah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, jadi Allah nggak menyuruh kita menyelesaikan masalah ya. Allah menyuruh apa? Bertakwa kan? Betul. Iya. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya kan? Itu. Iya. Aja kok. Jadi jalan keluar itu akan dengan serta-mertanya Allah akan berikan kalau kita sudah taat. Itu aja. Ini kan enggak. Kebalikan kan, pontang-panting sana sini gitu loh. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ustadz.
Duluan ah. Silakan. Duluan, silakan Gini Ibu. Ustaz, kan kadang-kadang beriman, kadang-kadang nggak beriman. Jadi kayak tadi tuh pertanyaannya kan, saya udah beriman tapi gitu. Terus Nah, keadaan itu artinya atas izin Allah juga kan Ustaz? Oke. Orang bunuh diri, Mhm. orang mencuri, sudah izin Allah nggak? Bunuh diri mati, gitu kan? Bunuh diri mati lagi. Oke, Ya, bunuh izin diri mati Allah. itu ada izin Allah nggak? Izin Allah. Memang mengizinkan, tapi apakah Allah menghendaki? Nah, Nah, itu dia. Kenapa Allah mengizinkan orang bunuh diri? Kenapa Allah mengizinkan kemudian orang itu mencuri? Karena Allah memberikan kebebasan pada manusia. Oke. Ingat, Allah kan juga memberikan kebebasan pada iblis untuk menggoda manusia kan? iya. Ini dia permasalahannya. Kenapa bisa jadi orang bunuh diri? Karena Allah juga memberikan izin kepada iblis untuk menggoda manusia. Kalau manusia memilih iblis, dia akan bunuh diri, dia akan mencuri. Kalau dia kepada Allah, dia tidak akan jadi bunuh diri, dia akan mencuri. Pilihan. Mau turun enggaknya iman, kan pilihan itu. Mau yakin apa enggak. Kan gitu. Benar, itu izin Allah. Itu Allah mengizinkan, tapi Allah juga mengizinkan iblis pada saat turun, logika. Kenapa turun? Kan logika masuk kan? Satu keyakinan, satu logika. Pada saat logika naik, ini kan turun nih. Nah, akal pikiran kita mulai mendominasi, iblis masuk. Iya. Turun nih. Kan gitu. Allah mengizinkan? Iya. Allah mengizinkan. Nah, itu pilihan. Masih mau dibiarkan terus berlogika? Atau kembali lagi, oh, astagfirullah, saya salah ya. Lupa. Ternyata yang namanya ujian itu sesuai dengan kemampuan. Pegang ayat itu aja udah cukup sebenarnya sih. Ya kan? Bersama Quran ada kemudahan. Udah. Yakin, sesulit-sulitnya masalah ini pasti nanti akan selesai. Iblis nggak tinggal diam. Digoyang lagi kan? Nah, ini dia. Mulai ragu. Mulai bimbang. Kenapa? Logikanya mulai mendominan lagi. Akalnya mulai lebih ke depan ketimbang keyakinannya. Begitu akal ke depan kan nafsu masuk. Begitu nafsu masuk, udah. Iblis dompleng di sana, setan dompleng di sana. Ini. Iya. Siap, Ustaz. Nah, kita lihat sekarang. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Sepertinya di chat belum ada, Ustaz. Oke. Lihat sini nih. Ini ayat yang suka jadi alasan manusia pontang-panting cari rezeki, cari apa? Cari uang dari pagi sampai pulang pagi lagi. QS 8 ayat 53. Kita lihat ya. Selama ini pemahaman ini benar apa enggak? QS 8 ayat 53. Al-Anfal 8 ayat 53. Nah, coba. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tuh. Allah menyuruh dia menyelesaikan masalah atau mengubah dirinya? Enggak, Ustaz. Iya. Yang tadinya resah, galau, panik, jadi tenang ya. Dia bersabar, dia menerima, baru innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini aja, mengubah diri. Yang tadinya panik, suka khawatir, jadi tenang. Yang tadinya galau, jadi orang, ya udah saya ikhlas kok nerima. Ini memang sudah kehendak Allah. Maksud Allah pasti baik. Yang tadinya pasrah, diam aja, oh saya tetap harus berusaha, tapi hasilnya haknya Allah. Ini dia, mengubah loh. Bukan berusaha. Mengubah ini diri di dalam diri apa di luar? Yuk, mengubah. Di dalam.
Zalim kan? Bukan Betul. pontang-panting cari kerjaan, cari obat segala macam. Enggak kan? Ngubah kok. Orang mau mengubah dirinya baru kemudian Allah berikan nikmat. Bukan kondisi yang di luar yang kita rubah, bukan penyakit yang kita ubah, diri kita yang kita ubah. Dari yang suka mengeluh jadi orang yang bersyukur. Oh, pasti maksud Allah ini baik. Oh, dengan saya menerima ini, saya bersabar berarti menerima berarti menghormati izin Allah, berarti termasuk kata ambil peluang saya untuk dapat pahala tanpa batas. Oh, yang namanya sakit itu menggugurkan dosa, kan gitu. Ngubah loh, diubah diri kita. Mengubah sikap kita dalam menghadapi, bukan kemudian mengubahnya tadinya malas-malas jadi rajin bekerja, bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya bekerja ya, tapi beribadah. Ingat itu, lakukan tuh ibadah. Pekerjaan bisa jadi satu ibadah kalau niatnya hanya karena Allah, bukan karena ingin hutangnya lunas. Ke dokter bisa satu ibadah kalau niatnya karena menjalankan perintah Allah. Mau sembuh mau enggak, itu haknya Allah. Itulah yang namanya tawakal. Jadi ibadah dia. Selama ini, ke dokter ingin sembuh. Gitu kan? Begitu nggak sembuh, kecewa. Kan gitu kan? Pontang-panting sana sini. Nggak sembuh-sembuh juga, udah minum obat, minum herbal segala macam, nggak sembuh-sembuh juga, putus asa. Bahkan sampai ada yang dosis obatnya sampai dilipat gandakan. Ini dia. Allah akan kasih terus ujian-ujian seperti ini pada saat apa? Dia nggak mengubah. Nggak mengubah sikapnya pada saat menghadapi permasalahan. Oke. Boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz Edi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, dengan Pak Johan, Pak, Purwakarta. Kelihatan ini ya. Oh, Pak Johan. Oh iya. Oke. Udah lama kita Kampung ini sama saya. Baik. Tadi itu yang firman tadi itu ayat 85 QS berapa tadi? Kayak 85. Mengenai apa, Pak? Yang tadi yang masalah yang tadi, yang tayangan tadi itu kan yang katanya kaum itu yang mengubahnya kan gitu kan? Karena bukan kehendak Allah yang mengubahnya, itu apa tadi ya. Nah, Ustadz, saya mau nanya kenapa kita kenapa kita mengubah? Apakah di situ kita kena godaan daripada iblis tadi? Jadi supaya iblis merubah niat kita mengubah gitu kan? Contoh tadi pas Ustadz tadi bilang kita ke dokter, niat kita udah mau ibadah, mau berobat ya kan? Tapi karena nggak sembuh, wah kita selalu mencari solusi lagi gitu loh. Apakah di saat di situ kita berkomunikasi dengan iblis waktu itu atau bagaimana? Jadi kita pingin cepat sembuh, pingin ini gitu loh. Nah, oke. Baik, Pak. Sesuai dengan tema kajian pada siang hari ini, sembuh atau tidak, lunas atau tidak utang itu hal yang gaib atau bukan? Oke, gaib itu apa sekarang? Apa itu gaib? Sesuatu yang kita belum tahu kan? Emang kita tahu, Pak, besok akan sembuh? Oh, besok utangnya lunas? Kan nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Pada saat hal yang gaib tadi, itu pilihannya ada dua itu. Kita menyikapinya dengan keyakinan atau dengan logika kan, dengan nalar, dengan kemampuan kita. Ini pilihan, Pak. Iya. Oke. Yang tadi Bapak bilang tadi. Pada saat di awal bisa diniatkan, oh saya berobat ke dokter ini hanya semata-mata dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah. Masuk kategori ibadah. Oke. Masih pakai keyakinan. Nah, kemudian iblis kan nggak tinggal diam nih. Iya. Oke, apa caranya? Udah ke dokter kok nggak sembuh-sembuh ya? Mulai turun kan? Itu, Pak. Ini poinnya. Pada saat udah timbul, kenapa ya? Kok nggak selesai-selesai masalah saya? Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Di situ, Pak, iblis masuk. Itu bisikan dia tuh ya?
Ya iyalah Pak. Kenapa bisa masuk seperti itu? Karena kita memakai lagi logika kita kan. Nah, lalu kita bukan keyakinan kan? Kok keyakinan kan gini. Oh ya sudah, karena dokter ini belum sembuh, berarti saya terima lagi. Ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah. Pasti maksudmu baik. Oh, makin sakit saya makin lama, berarti sarana saya untuk dihapuskan dosanya makin besar. Oh, ini sarana saya untuk bersabar pahala tanpa batas makin panjang. Kan gitu harusnya Pak. Bukan mengeluh. Ini dia. Itu. Secara umum orang kan ngeluh ya. Begitu Ya. durasinya diperpanjang aja gitu kan. Taruhlah biasanya berobat dengan dokter A bisa sembuh. Ternyata nggak sembuh sekarang. Pilihannya dua. Dengan keyakinan atau dengan logika. Dengan keyakinan, oh ini maksud Allah pasti baik. Allah pasti minta saya untuk tetap bersabar. Waduh, cakep nih, pulang dapat pahala tanpa batas. Kan gitu. Wah, ini bagus nih. Dosa saya makin banyak dihapuskan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Atau poin yang kedua, wah udahlah, nggak bener nih. Saya harus cari dokter yang lain. Pontang-panting sana sini. Resah, galau. Kan gitu, Pak. Itu pilihan loh. Hidup itu pilihan, Pak. Ini bukan ketetapan Allah itu. Ya kan? Kalau ketetapan Allah kan tinggal jalanin aja, Pak. Udah, ini kan pilihan. Allah memberikan pilihan. Dalam menyikapi tadi, kondisi tadi yang Bapak bilang sakit, mana yang dia pilih? Yakin? Keyakinan? Atau dengan logika dia? Jelas, Pak? Jelas, Pak Dede. Terima kasih. Pilihan loh. Oke. Silakan, Ustaz, yang lain? Laki-laki perempuan Ya. itu kan ada yang main logikanya kan lebih panjang laki-laki, lebih banyak laki-laki, Ustaz. Itu gimana logika laki-laki dengan keimanannya, Ustaz? Ya, ke perempuan kan berpikir dengan perasaanmu, perasaannya pasti benar. Ya kan? Kayak gitu lagi. Kayak gini. Justru di sini poinnya adalah manusia itu kan lengkap ya. Artinya Allah memberikan itu sempurna. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Betul kan? Kenapa? Dilengkapi nafsu, dilengkapi akal. Ini poinnya. Kalau malaikat taat, wajar. Wajar, sangat wajar. Justru kalau manusia itu bisa taat, ini yang batu luar biasa. Kenapa? Dia ada hawa nafsunya. Dia ada akalnya yang sering bertolak belakang dengan keyakinan. Dan dia akan ada pertempuran tuh kan? Makanya kan, ingat. Ada hadis Rasul kan, bahwa perang Badar itu kan kecil ya. Oh iya. Perang yang lebih besar adalah menahan nafsu kan? Hawa nafsunya sendiri. Iya, menahan nafsu, menahan akal pikirannya itu loh. Betul. Itu dia. Masya Allah. Jadi sekarang yakin aja sudah, ibu bapak tenang aja. Hidup itu dijalani. Jalani, kemudian ikhtiar satu. Bukan ingin masalahnya selesai. Ikhtiar hanya sekadar ibadah. Ikhtiar kita meningkatkan ketaatan. Jadi kalau udah ikut pengajian seperti ini, harusnya udah berbeda dong dalam menyikapi permasalahan hidup kan? Iya. Kalau enggak, aduh, saya ulang lagi nanti ilmu sabar, ikhlas, tawakal ya. Coba saya tanya Bu Eni. Ibu butuh masalah atau enggak butuh masalah? Butuh masalah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Ini udah kelamaan pengajian. Lulus. Nah, kalau udah butuh masalah datang jadi masalah enggak? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Enggak, kenapa? Orang butuh. Maka bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai titik itu loh gitu. Iya. Ini dia. Inilah namanya Al-Quran itu dikaji, kemudian aplikasinya bisa diaplikasikan, sehingga kenapa? Nanti yang namanya bukan hanya sekedar keyakinan, oh saya yakin kok ayat Al-Quran itu benar. Oke, yakin. Tapi perlu kita buktikan. Buktikan dengan apa? Kita buktikan pada saat kita menghadapi masalah. Nah.
Benar nggak sih kalau kita bersyukur Allah itu menambah nikmat? Buktikan. Bagaimana caranya? Ya pada saat masalah datang, tadi ya Allah, ini pasti baik. Pasti maksudmu baik ya Allah. Alhamdulillah. Lihat nanti. Saya udah buktikan. Kenapa? Pak Johan pasti tahu. Yang namanya kajian kami ini pasti udah kita buktiin dulu ya Pak ya. Saya nggak mungkin nyampaikan, itu pesan dari Pak Guru, Pak Teddy dan yang lainnya. Kalau ini mau menyampaikan tuh harus dibuktikan dulu. Buktikan dulu. Saya buktikan pada saat saya kena COVID. Benar itu sebenarnya cerita tempo hari kan. Begitu saya bilang, ya Allah ini alhamdulillah, benar. Benar. Masalah cepat selesai. Terbukti juga, oh benar yang namanya rezeki itu dijamin Allah. Tak terduga tiba-tiba datang makanan, sembako melimpah, obat melimpah. Bahkan ada yang ngasih uang juga. Berobat. Oh, itu Masya Allah. Pak Teddy. Ya Pak Johan. Nah, ini nggak tahu bisa jadi satu sampel nggak? Kemarin kayak saya baru ngalami ngobrol sama teman berdua. Kebetulan saya sama teman saya ini itu sebagai panitia ada acara perpisahan teman mau keluar dari kantor lah udah pensiun. Kita survei menu gitu kan. Terus menu kan teman saya bilang gini, wah nanti banyak yang komplain kalau menunya nggak enak katanya kan. Orang komplain gitu kan. Ya kita sudah capek-capek kerja, sudah gini putang-panting, mereka tinggal mau terima hasilnya saja, nanti kita dikomplain. Terus saya bilang ke teman saya, begini, namanya Rukyat kan, Pak Rukyat gini saya bilang, kalau ada yang komplain, apa yang sudah kita kerjakan ini, kita sosial, ada yang komplain, pertama kita ucapkan Alhamdulillah. Loh, kok Alhamdulillah katanya? Kita kan sudah capek kita kerja ini katanya kan, kita sudah cari ke sana, kita sudah survei, kita cek menunya. Kan selera kan nggak bisa kita kontrol orang suka atau enggak. Ada orang Padang, kita makan Sunda, dia nggak suka makanan Sunda. Gimana coba dia komplain gitu katanya kan, kita udah capek-capek gitu kan. Terus saya bilang, alhamdulillah aja deh kita gitu. Gitu bisa nggak Pak Teddy sebagai menguji kesabaran? Justru ini sarananya Pak. Saya tanya sekarang. Niat awalnya melakukan kegiatan tadi apa? Karena Allah nggak? Ya. Oke. Ya, saya pegang ya. Iya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, lantas nggak dipuji, bahkan dikomplain, boleh nggak kesel? Boleh nggak kesel? Kalau hanya karena nggak Allah, boleh. Ini dia. Kita bilang karena Allah, kemudian begitu dikomplain kesel. Itu lip sync. Ya kan? Mulutnya aja ngomong karena Allah. Ruhyatnya suruh ikutan kajian. Dia belum masukin di IPH dia. Buka lagi Pak, bikin kajian online ke tempo hari Pak. Oke, Masya Allah. Justru benar. Allah itu kan memberikan kejadian, maksudnya kan untuk pembelajaran. Iya. Benar nggak? Kenapa sih kok sakit saya nggak sembuh? Maksud Allah apa ya? Oh, ternyata sholat saya belum khusyuk. Oh, ternyata sholat saya masih bolong-bolong. Oh, kenapa sih? Ada kan? Itu bagus tadi Pak John sampaikan. Pada saat sudah melakukan kegiatan, apalagi kegiatan sosial ya, jelas-jelas judul kegiatan sosial. Tentu harusnya karena Allah kan sayang. Udah capek-capek. Nah ini iblis bermain. Awalnya, saya ikhlas karena Allah. Bismillah jalan. Di tengah jalan boleh goyangin. Nanti dikasih nasi Padang. Datangnya orang Sunda kepedesan. Komplain lah kan gitu kan. Lantas kita kecewa. Habis. Tadinya udah dapat poin 1. Kecewa minus 1 jadinya 0. Zong. Jadi itu Pak. Itu target iblis di situ. Dia biarkan di awal. Silakan. Nah, di tengah atau di akhir dijegat nih. Tetap istiqomah nggak? Tetap konsisten nggak dengan ikhlasnya? Ya kan? Mulai. Itu Pak. Bapak ingat kan? Udah. Terima aja. Udah kenapa? Loh, balikan gini Pak. Bahasa sederhana aja. Kok ketemu kondisi seperti tadi? Oke, kita ini bekerja sosial. Karena siapa? Pasti jawab karena Allah. Kan gitu pasti jawabannya kan? Lain kalau bisnis, saya kerja kenapa? Karena ada uang, oke lah. Nanti itu kesampingkan. Udah jelas kerja sosial. Kenapa? Karena Allah. Udah jelas karena Allah, bisa boleh nggak kecewa? Mau dipuji, mau enggak, terserah gitu kan? Di situ Pak nilainya. Itu loh. Itu betul Pak. Itu bagus tuh pelajaran kayak gitu. Praktek. Ya, makasih Ustaz. Saran itu praktek kan.
Nah, makanya Ustadz, kalau kalau ada kayak gitu, permasalahan, ini nggak sih Ustadz, itu menguji Kenapa? kesabarannya Pak Johan juga gitu. Jadi tidak hanya menguji. betul, justru tahu nggak, kenapa masalah ini dihadirkan Allah ke Pak Johan? Allah kan mau ngetes, mau lihat dengan ada masalah ini meningkat nggak sih ketaatan Pak Johan? Iya kan? Iya nggak? Kalau aman-aman aja ya nggak akan Pak. Dilihat ini kan, dites kayak gitu, diuji. Allah akan memberikan permasalahan itu untuk meningkatkan derajat keimanan, itu benar. Artinya apa? Kalau kemudian ada masalah, kemudian derajat keimanan kita malah turun, ketaatannya malah drop, ibadahnya malah jadi nggak karuan, malah itu salah besar kan? Bertolak belakang dengan yang Allah inginkan. Kita tahu ujian itu untuk apa? Untuk meningkatkan derajat keimanan, derajat ketaatan, kan gitu. Tuh, Pak. Iya, saya jelaskan itu ke teman saya, dia bilang, oh iya benar juga ya. Dia takut katanya, dia takut dikomplain gitu. Itu temanya di situ. Oh berarti belum kejadian kan? Dia takut dikomplain. Wah, padahal ujung-ujungnya ternyata nggak dikomplain. Rugi kan takut. Dia belum dapat petunjuk. Takut, saya bilang kan gitu. Benar. Itu artinya apa? Al-Quran itu hanya sebagai bacaan jadinya. Makanya apa? Al-Quran itu kan pedoman. Pedoman itu apa? Untuk dijalankan, dipraktekkan, dibuktikan. Ayat-ayatnya, oh benar gitu loh, Pak. Mengingatkan Ustadz? Udah azan, 1 menit lewat azan. Oke. Baik, Ustadz. Sekarang terima kasih Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zuhurnya cepat. Jadi asar pun kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah ya, minggu depan kita perdalam lagi mengenai yang gaib ini. Yang baru sangat singkat ini. Masih sedikit kok, masih sedikit kajian, dikit banget. Maka Al-Quran itu nggak ada habis-habisnya kok kalau kita gali terus, kita berdalam, kita kaji mana yang ini kan, kemudian kita aplikasikan, kita praktekkan. Oke? Sekiranya yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan diwakili oleh Ibu Aini, saya dimaafkan Bu. Insya Allah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, sudah. Gue dengan ketawa itu sudah senang, berarti udah paham. Paham, oke. Yang benar datangnya dari Allah, sekiranya itu salah itu adalah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.